Assalamualaikum, kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Teman-teman, di sini seperti biasa pagi-pagi aku mau bikinin dulu sarapan, dan sarapannya ini yang simple-simple aja. Pokoknya ini tuh solusi kalau pagi-pagi belum belanja. Kalau pagi-pagi mager ya teman-teman, jadi bikinnya yang gampang-gampang aja. Karena kalau untuk mie sama telur itu suka ada stok di rumah ya teman-teman. Cuman kalau untuk sayuran aku tuh nggak pernah nyetok sama sekali ya teman-teman. Karena kalau sayuran aku lebih suka belinya langsung biar lebih segar aja. Nah teman-teman, di sini aku mau bikinin mie dok atau mie telur ya teman-teman, atau bisa dibilang apa ya, ini martabak telur kali ya. Dan ini tuh bahannya cukup pakai mie sama telur aja. Ini juga nggak aku pakein bumbu lain-lain, cukup pakai bumbu dari mie-nya aja ya teman-teman. Karena Rapan itu emang suka kalau aku bikinin mie dok, tapi dia itu kalau masakan apapun yang aku masak, kalau misalkan udah 2 kali aku bikinin, besoknya tuh udah pasti bosen, pasti ganti menu lagi ya teman-teman. Nah, dan barusan aku udah ngasih Rapan sarapan. Pokoknya udah tenang banget deh kalau Rapan udah sarapan ya. Biar nanti dia itu mau makan apa aja tenang gitu, perutnya udah keisi nasi. Maklum ya teman-teman, kalau orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu bimbang, khawatir ya. Walaupun Rapan itu jarang banget aku kasih jajanan aneh-aneh ya teman, bukan jarang lagi, emang nggak pernah. Dia itu makanan yang dia makan bisa kehitung apa aja gitu. Pokoknya bisa ketebak ya teman-teman, karena kayak minuman-minuman rencengan juga nggak pernah aku kasih. Terus jajanan-jajanan juga paling dia jajannya kayak biskuit atau enggak coklat kayak gitu ya teman-teman. Untuk yang lain-lainnya apalagi yang aneh-aneh nggak pernah sama sekali ya. Nah karena Rapan juga kan sensitif ya teman-teman, udah gitu dari dulu dari kecil dia tuh nggak bisa makan sembarangan. Takutnya kan kalau makan sembarangan dia sakit, atau apalagi yang menyebabkan kayak pilek atau sakit perut kayak gitu-gitu tuh aku takut banget ya, karena itu tuh memicu nanti badan dia panas. Kalau misalkan udah panas aku udah takut banget, udah was-was, karena Rapan itu riwayatnya kejang ya teman-teman. Jadi emang bener-bener harus dijaga kondisinya gimana caranya nggak sakit. Makanya Rapan itu suka aku kasih vitamin rutin, dan kayaknya vitamin yang aku kasih ke Rapan itu tuh cocok ya teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya aku juga sempat kasih vitamin tapi beda merek gitu, dan itu tuh nggak cocok. Tetap aja Rapan itu imunnya kurang kuat ya teman-teman. Nah tapi semenjak minum vitamin yang sekarang aku kasih, alhamdulillah nih lumayan agak kuat gitu imunnya, dan gak gampang sakit juga, dan mudah-mudahan seterusnya ya teman-teman. Nah oke, di sini aku mau lanjut buat beres-beres dulu, dan itu Ravan lagi nonton TV karena kan ini tuh masih suasana libur sekolah ya teman-teman. Walaupun anak-anak SD SMP tuh udah pada masuk, tapi kalau untuk TK tuh masih belum masuk ya teman-teman. Masih masuknya tuh nanti tanggal 14. Nah jadi di sini Rapan juga kadang kasihan gitu ya, suka kesel karena di rumah terus, karena kalau main sering banget aku panggil-panggilin, karena kan ngeri juga ya teman-teman. Di sini tuh jarang anak-anak yang seumuran Ravan, jadi kebanyakan tuh udah gede-gede, dan walaupun udah gede-gede tapi kan kalau misalkan lagi pada main gitu tuh pada nggak mau ngalah juga ya. Jadinya kadang ngeri, apalagi anak-anak sekarang tuh harus nggak boleh lepas dari pantauan kita ya teman-teman. Anak-anak kita yang udah hati-hati, nggak galak, atau misalkan nggak jahil, nggak apa, itu tuh suka dijailin atau digalakin sama anak orang. Nah anak orang yang nggak apa-apa dijailin juga sama anak aku gitu ya teman-teman. Jadi yang ngerinya kayak gitu. Kalau misalkan cuman sebatas main-main aja, bercanda-bercanda biasa sih nggak apa-apa ya. Cuman kalau aku punya ketakutan tersendiri karena emang Rapan itu jahil ya, apalagi kalau misalkan pengen ikut main terus nggak diajakin, udah dia tuh nggak galak tapi lebih ke usil atau jahil kayak gitu ya teman-teman. Justru yang seperti itu juga aku takutnya nanti kalau misalkan kena sama orang yang kurang sabar, terus sama orang yang emosian kayak gitu, takutnya Rapan diapa-apain juga gitu ya teman-teman, karena udah sering seperti itu. Makanya ini kasihan banget dia selama liburan gitu aku kurung di rumah aja. Paling kalau main juga sedikit-sedikit atau sebentar-sebentar ya, karena suka aku ikutin juga, aku perhatiin, aku cariin kayak gitu ya teman-teman. Udah gitu mainnya juga nggak yang jauh-jauh. Dan di sini aku juga mau lanjut buat beres-beres di dapur ya teman-teman. Ini alhamdulillah sih untuk kerjaan aku kali ini nggak terlalu banyak,
karena dibantuin sama Rapan juga ya, cuman gak aku rekod ya teman-teman. Jadi Rapan tuh tadi bantuin kayak nyuci piring, pokoknya kalau ada cucian piring kalau sedikit itu suka dibantuin sama Rapan ya teman-teman, walaupun nanti juga aku cek lagi bersih atau enggaknya gitu. Tapi itu pun kalau cucian piringnya sedikit ya, dan itu kalau dari plastik-plastik ya, karena kan aku juga ada barang-barang yang dari plastik-plastik gitu atau perabotan plastik ya teman-teman. Kalau misalkan yang kaca-kaca atau beling kayak gitu tuh nggak aku kasih ya, karena takutnya takutnya pecah dan bikin celaka gitu ya teman-teman. Karena dia juga kan suka ngeyel, suka maksa gitu kalau mau ngerjain apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih, anaknya tuh sebenarnya lebih pengen tahu dan pengen nyoba segala hal baru ya teman-teman. Kalau aku sih izinin aja, yang penting hal-hal barunya itu bermanfaat dan positif ya. Nah biasanya kalau misalkan kayak kerjaan rumah kayak gini juga aku biarin, kayak misalkan nyapu, beres-beres tempat tidur, pokoknya dari mulai hal-hal yang kecil ya teman-teman, walaupun Rapan anak cowok ya. Karena kan suka ada yang bilang ngapain anak cowok ngerjain kerjaan rumah. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau mau belajar. Anak itu nggak anak cowok, nggak anak cewek, menurut aku ya sama aja. Kalau misalkan selagi anak itu mau belajar ya nggak usah dilarang-larang gitu ya teman-teman. Toh anak cowok juga ibaratnya harus bisa kan, apalagi kan aku juga anak baru Rapan ya teman-teman, jadi emang dia tuh harus serba bisa. Aku nggak ngarusin juga sih, cuman yang namanya anak cowok dia juga emang nggak boleh lemah gitu loh teman-teman. Jadi harus jadi kayak punya tanggung jawab lah intinya kayak gitu ya, walaupun dia masih kecil, masih belum mengerti, justru itu dia mau belajar aja aku tuh udah seneng banget. Nah teman-teman, di sini alhamdulillah ya untuk cucian piring aku udah beres semua nih. Yang tadi Rapan bantuin itu tuh yang plastik-plastiknya aja ya teman-teman. Dan di sini juga aku mau ngucapin makasih banyak dulu ya sama teman-teman semua. Pokoknya terima kasih yang udah selalu nge-support aku dan juga mendukung channel aku sampai sekarang ini. Aku tuh selalu berharap semoga teman-teman gak bosen ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Nah teman-teman, di sini pokoknya kalau udah beres-beres rumah, udah pada rapi, udah bersih, wangi, aku tuh udah seneng banget ya. Tapi seharian ini kayaknya full nih aku beres-beres di rumah ya. Belum lagi ini setrikaan, cucian juga masih numpuk ya. Dan ini untuk bajunya mau aku setrika dulu biar lebih enak ya teman-teman, gak numpuk-numpuk di luar, biar langsung masuk ke lemari kan udah enak, udah rapi, jadi gak berantakan lagi. Dan abis ini paling aku mau nyuci, kayaknya pokoknya untuk hari ini aku gak bakalan nongki-nongki ya. Pokoknya hari ini aku ngerjain kerjaan rumah karena saking banyaknya nih kerjaan rumah aku ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya walaupun kerjaan banyak, namanya kerjaan rumah sendiri ya teman-teman, aku juga nggak terlalu terbebani gitu. Kalau misalkan capek ya udah ini tinggal berhenti aja, kita lanjutin nanti. Tapi kalau aku ya, kalau misalkan udah ngerjain kayak gini asal jangan diganggu aja, pokoknya semuanya udah pasti beres deh seharian. Tapi kalau misalkan udah diganggu nih, mah pengen ini, mah pengen itu, udah pasti nih kerjaannya lama beresnya. Dan kalau udah berhenti udah istirahat pasti nggak bakal dilanjut lagi ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan lagi nyetrika kayak gini, mau istirahat dulu, mau rebahan, udah deh nggak bakalan dilanjut lagi ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah juga untuk setrikaan aku udah beres semua. Terus barusan tuh Rapan belum aku kasih makan ya teman-teman, baru tadi pagi aja. Nah ini aku udah muter-muter ke 2 warung tapi nggak ada yang jualan pindang bandeng. Jadinya aku beli ke warung yang lumayan agak jauh. Padahal di sini tuh lagi hujan ya teman-teman. Nah ini barusan aku dari warung dulu aku beli, ini ada buncis, terus ada cabe, kencur, dan ini ada ubi, sama itu pindang bandeng ya teman-teman. Nah sekarang nih aku mau langsung goreng dulu pindangnya. Ini tuh aku baru kedua kalinya deh aku ngasih Rapan makan sama ini, karena kemarin pas aku kasih makan tuh kayaknya lahap banget, dia suka ya teman-teman, makanya ini aku beliin lagi. Nah dan di sini aku juga mau sekalian ngerebus ubi, nggak tahu ya ini ubinya enak atau enggak. Ini mau aku cuci bersih dulu, nanti mau aku kukus, nggak tahu ya dikukus atau direbus karena aku juga nggak punya tempat pengukusan ya teman-teman. Nah ini aku belinya juga nggak banyak, aku beli cuman 3 biji aja karena ini aku nyoba dulu ya. Nah dan ini untuk pindang bandengnya udah matang, ini tinggal dibalik aja, baru matang separohnya sih. Nah karena aku tuh orangnya penakut, jadi kalau masak atau goreng-goreng ikan kayak gini tuh udah pasti aku tutup ya teman-teman. Nanti kalau ngebaliknya itu aku matiin dulu kompornya karena takut ya suka meledak kayak gitu loh.
Nah, terus di sini untuk ikan bandengnya juga udah matang nih, tinggal disajikan aja. Lanjut di sini aku mengukus ubi dulu. Ini kan aku nggak punya tempat pengukusan, jadi aku ngukusnya di katel aja ya teman-teman. Terus di sini aku mau langsung juga masak nasi. Ya Allah, ini beras aku udah tinggal sedikit lagi ya. Nah, sekarang kita refill dulu untuk berasnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah sih dari sebelum lebaran aku belum beli beras, karena ini kan ada yang dikasih sama mama kemarin pas aku pulang kampung. Terus ada juga yang dikasih dari masjid ya teman-teman, karena kan di sini kebagian beras fitrah kayak gitu. Pokoknya kalau di sini kalau ada beras fitrah kayak gitu tuh udah pasti kebagian ya. Jadi alhamdulillah nih aku nggak beli beras dulu, mungkin untuk beberapa minggu ke depan ya. Nah, dan ini juga kan aku di rumah cuma berdua sama Rapan. Biasanya tuh masak nasinya sedikit. Nah, karena kebetulan nanti malam papanya Rapan pulang, jadi untuk nasinya aku masak agak banyakan aja ya teman-teman, biar nggak 2 kali masak, karena kan mager banget kalau harus bolak-balik gitu masak nasi kayak gitu tuh, orangnya mageran banget ya. Nah oke, sekarang nih aku mau nyuapin Rapan dulu, dan ini dia untuk ubinya. Ternyata ya teman-teman, aku tusuk-tusuk nih lama banget matangnya. Ini kayaknya harus direbus aja deh, nggak usah dikukus kayak gini. Dan ini aku tambahin air dulu. Aku nggak tahu ya ini apa cara masaknya yang salah, padahal itu tuh udah lama. Tapi apa ya, kayak ubinya itu pas aku makan, apa ya, kalau sudahnya tuh cangor gitu loh temen-temen, jadi nggak enak, nggak empuk kayak gitu. Mungkin ubinya atau aku yang salah masak kali ya. Udahlah nggak apa-apa, berarti hari ini masak ubinya gagal ya. Nah, dan di sini aku mau bikin dulu sambal goang atau sambal mentah. Di sini tuh aku suka banget sama sambal kencur ya teman-teman. Ini tuh gampang banget, cuman pakai cabe, terus kencur sama mecin dan garam. Nah, dan ini tuh tinggal dicoel aja sama buncis. Ini lalapannya buncis mentah ya teman-teman. Aku tuh suka banget dibanding direbus. Aku tuh lebih suka mentah kayak gini. Terus ini makannya sama pindang yang tadi. Wah, ini tuh cocok banget. Pokoknya makan kayak gini aja kalau aku tuh udah nikmat ya teman-teman. Yang penting ada sambal sama lalapan, apalagi sambalnya sambal goang kayak gini. Tapi kalau untuk sambal sih cocok-cocokan ya teman-teman. Kalau misalkan lalapannya kayak mateng gitu, aku biasanya bikin sambal goreng. Tapi kalau lalapan mentah kayak gini atau kayak misalkan pete, kacang panjang, buncis, itu tuh biasanya temennya sambal goang atau sambal kencur kayak gini. Karena kalau dimakan sama sambal goreng menurut aku kurang enak. Ini aku mau lanjutin buat makan. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.